Kediri, wilayah yang dibatasi Gunung Kelut di sisi timur dan Gunung Wilis di sisi barat, pernah menjadi bagian berbagai kerajaan penting di Pulau Jawa sejak perpindahan Kerajaan Medang dari tanah Mataram ke timur saat menjelang milenium kedua. Tepat di tengah Kediri melintas Sungai Berantas yang memiliki pengaruh kuat bagi perkembangan ekonomi agraris di Kediri. Karena di wilayah ini ada 70% dari total luas lahan di Kediri yang merupakan lahan pertanian. Secara administratif, saat ini wilayah Kediri terbagi menjadi dua, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Dua wilayah administratif dengan jumlah total penduduk mendekati angka 3 juta ini sama-sama berkembang menjadi wilayah penting bagi Provinsi Jawa Timur. Hal itu seiring dengan meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek, pendidikan, perdagangan, birokrasi, pariwisata hingga olahraga. Baik Kota Kediri maupun Kabupaten Kediri saat ini tengah berupaya mengembangkan potensi kebudayaan dan peninggalan sejarah. Salah satunya adalah menggagas sebuah tekad untuk mempopulerkan kembali cerita Panji. Dalam karya sastra asli Nusantara yang telah diakui dunia ini, Kediri memang menjadi setting utama cerita. Sepanjang yang saya tahu, cerita Panji itu memang berasal dari Kediri, ya. Kediri tentunya dalam pengertian Kadiri, ya, bukan Kediri sebagai kota. Itu kan asal muasalnya dari Raja Kameswara itu, ya, Raja Kameswara yang kemudian direplikasi dan kemudian dikembangkan menjadi sastra lisan yang kita sebut cerita Panji. Ya, jadi kalau kemudian Kabupaten dan Kota Kediri sekarang ini mengklaim sebagai asal mula dari cerita Panji, memang tidak salah, ya. Meskipun seperti yang saya bilang tadi, bukan Kediri dalam arti kota, tapi sebagai sebuah kerajaan, ya. Karena cerita Panji berasal dari pengulangan cerita tentang romantika, kisah percintaan antara Raja Kameswara dari Kediri dengan Dewi Kirana dari Jenggala. Ini yang kemudian dikutip dalam kitab Semaradhana. Nah, tetapi entah mengapa dalam perkembangannya, dalam cerita sebagai sastra lisan, posisinya menjadi terbalik, yaitu Raden Panji Asmorobangun atau Inu-Kertapati dari Kerajaan Jenggala yang kemudian dijodohkan dengan Dewi Sekartaji atau Dewi Candragina dari Kediri. Nah, tetapi ada juga dalam wayang Krocil yang saya pernah nonton tetap bertahan, di mana Dewi Sekartaji dari Jenggala, Raden Inu dari Kediri. Ya, tetapi yang populer adalah selalu dari Raden Panji dari Jenggala dan Dewi Sekartaji dari Kediri. Saya kira ini bukan satu persoalan yang prinsipil, tetapi bahwa kisah ini berpangkal tolak dari Raja Kameswara dari Kediri. Itulah yang kemudian Kediri merasa mengklaim sebagai rumahnya cerita Panji. Makanya kemudian Kabupaten Kediri itu pernah dalam beberapa tahun terakhir ini membuat festival budaya dengan tema Panji Pulang Kampung. Nah, karena kampungnya Panji ya Kediri. Dilihat dari aspek latar belakang kisah sejarahnya, latar sejarah dari kisah ini memang latar sejarah yang diambil dari dua kerajaan, yaitu Jenggala dan Kadiri. Nah, Kadiri oleh karena itu tentunya memiliki posisi yang penting di dalam kisah ini. Pertanyaannya, apakah Kediri tidak memiliki jejak, ya, jejak-jejak artefaktual, jadi jejak-jejak tinggalan budaya bisnis material yang berkenaan dengan kisah Panji, kemudian jejak-jejak
tekstual, bisa saja itu berupa karya sastra gitu ya, atau jejak-jejak yang lain, misalnya jejak-jejak oral, apakah itu berupa tradisi lisan atau tradisi lisan yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk seni pertunjukan. Nah, jika ada apa saja atau di mana saja di daerah Kediri, di Kediri Raya atau di Eks-Karijinan Kediri, kita dapati jejak-jejak yang demikian. Gitu. Jadi salah satu setting geografis ya, yang juga disebut-sebut di dalam kisah Panji itu, misalnya setting geografis itu adalah Wilis. Nah, dan kita tahu bahwa Wilis itu berada di bentang areal mulai dari Kediri, Tulungagung, Trenggalek itu ya, utara selatannya. Kemudian timur baratnya itu bisa Kediri, Nganjuk sampai dengan Madiun, Ponorogo. Nah, oleh karena itu mengingat bahwa Wilis itu menjadi setting geografis dari kisah-kisah Panji, pertanyaan yang muncul, apakah tidak ada jejak-jejak Panji secara artefaktual ataupun secara oral itu yang berada di sekitar Wilis? Ternyata kita mendapati itu ya. Paling tidak kalau kita tidak dapatkan di lerengnya, itu di lembah Wilis. Gambyok misalnya, Gambyok itu boleh dibilang itu merupakan lembah Wilis, Wilis sisi utara, dan kita mendapati jejak relief cerita Panji yang dipahatkan dalam bentuk relief cerita. Sebuah masih tertinggal inside di situs Gambyok di Kediri bagian barat. Satu lagi artefak yang dalam bentuk relief yang sangat mungkin asalnya dari Gambyok, sekarang menjadi benda koleksi Museum Erlangga di Kediri. Ini jejak artefaktual yang ada di konteksnya itu kita sebutnya lembah Wilis gitu ya, lembah Wilis yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Nah, jadi jejak artefaktual kita dapati. Nah, jejak artefaktual lainnya, walaupun itu bukan Panji yang mayor tapi Panji yang minor, itu misalnya bisa kita dapati pada relief cerita Sri Tanjung yang dipahatkan pada Candi Surwono. Ini merupakan lembah antara Wilis dan Kelut ya. Jadi di tengah-tengah antara dua gunung, timur Kelut, sebelah barat selatan Wilis. Kita dapati. Nah, begitu juga di daerah-daerah lain yang masih di wilayah Kabupaten Kediri, kita juga mendapati adanya tinggalan arkeologis yang berupa arca-arca. Baik itu ada paling tidak 3 arca yang digambarkan di sini, Panji, kemudian Kertala, dan Kadean. Nah, arca ini disebut-sebut sebagai arca Grogol ya, artinya arca yang berasal dari Grogol. Ketika diketemukan, memang arca ini diketemukannya di daerah Sidoarjo, tetapi sebutannya adalah arca Grogol. Jadi pertanyaan ini, Grogol yang merupakan satu tempat yang ada di Sidoarjo ataukah Grogol Kediri gitu ya. Grogol ini bertetangga dengan bertetangga dengan Gambyok gitu ya. Nah, ini kan dulu satu kecamatan, sekarang sudah beda kecamatan, tapi konteksnya tetap konteks Wilis gitu. Nah, jika benar bahwa arca Grogol yang menggambarkan Panji, Kertala, dan Kadean ini berasal dari Grogol Kediri, maka kita selain mendapatkan sumber data artefaktual yang berbentuk relief, yaitu relief Panji di Gambyok dan yang salah satu panelnya di Museum Erlangga, juga kita dapati jejak yang berupa artefaktual ya, artefaktual yang ikonografis ya, yaitu arca dari Grogol. Nah, untuk Panji minor bisa kita tambahkan relief cerita yang ada di Candi Surwono, yaitu relief cerita Sri Tanjung. Nah, kalau kemudian Kediri itu kita perluas sampai ke wilayah Eks-Karijinan Kediri, kita juga mendapati jejak-jejak Panji, paling tidak itu dalam bentuk oral yang kemudian bisa dilokasikan. Konteksnya itu di Wilis, Pak. Nah, misalnya kisah tentang Andi-Andi Lumut itu masyarakat setempat itu melokasikan itu pada lokasi-lokasi yang ada di daerah Kediri. Misalnya Kleting Kuning itu dihubungkan dengan Muning. Bahkan di Muning itu ada makam Kleting Kuning. Begitu juga tempat di mana para Kleting itu menyeberang sungai yang kemudian ditolong oleh
Yuyu Kangkang, sungai ini adalah berantas. Sehingga ada kemungkinan, ada pendapat bahwa tempat di mana Panji itu ngenger kepada Mbok Rondo Dadapan, posisi Dadapan itu adalah di Gunung Wilis. Kata ngunggah-ngunggahi, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa posisi Panji, tempat tinggal Panji itu tempat yang agak di atas, jadi di kelerengan. Sehingga ada sebutan munggah naik gitu ya. Nah, jadi setelah menyeberang sungai, kemudian meniti jalan yang menaik gitu ya. Disitulah Dadapan, tempat di mana Panji itu ngenger di Mbok Rondo Dadapan. Nah, ini turut menguatkan bukti bahwa Kediri Raya ini merupakan suatu daerah yang memiliki khasanah khasanah budaya Panji dalam berbagai ekspresinya. Ada yang dalam bentuk relief cerita, ada yang bentuk seni arca, ada yang berbentuk seni pertunjukan, ada yang juga berupa tradisi lisan. Nah, oleh karena itu berdasarkan jejak-jejak Panji yang dimiliki oleh Kediri Raya ini, maka cukup alasan untuk menyebut Kediri atau Kediri Raya itu sebagai bumi Panji. Memang cerita Panji itu seringkali dipahami orang sebagai kisah percintaan antara Raden Panji dan Dewi Sekartaji. Ya, itu yang kemudian tercermin dalam beberapa dongeng seperti dongeng Andi Lumut, dongeng Keong Mas, dongeng Timun Mas, dongeng Panji Laras dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kisah percintaan itu hanya sekedar pemanis, ya, hanya sekedar benang merah, hanya sekedar membuat cerita itu menarik. Tetapi sebetulnya kisah percintaan itu memiliki dimensi yang dalam, yaitu persatuan antara yin dan yang, ya, persatuan antara siang dan malam, persatuan antara dua belah pihak yang bermusuhan. Bahkan itu ada yang mengatakan itu manunggaling kawulolan Gusti, semacam itu. Jadi itu yang selalu selalu menjadi pesan pokok dari cerita Panji. Nah, pada mulanya saya juga menganggap begitu. Mengatasi cerita dongeng ini kok sampai terkenal, kok sampai di mana-mana gitu ya. Tetapi ternyata karena ini mempunyai spirit tentang penyatuan dua buah kerajaan, dua belah pihak, memiliki spirit tentang bagaimana membangkitkan kekayaan pusaka budaya Nusantara. Makanya ketika zaman Mojopahit itu cerita Panji sangat populer. Bahkan pada masa Hayam Wuruk itu cerita Panji kemudian menyebar ke berbagai daerah, ke berbagai seluruh daerah-daerah di Nusantara, menyebar ke berbagai negara-negara, ke Malaysia, ke Kamboja, ke Thailand, Laos, sampai ke Burma dan segala macam. Ini karena pada saat itu Panji menjadi sebuah budaya Nusantara alternatif, di mana pada saat itu budaya India itu sedang menghegemoni, sedang kuat-kuatnya. Nah, fakta yang menarik adalah sebagaimana diteliti oleh Dr. Lydia Kiven ketika dia mengambil tesis doktoral di Sydney University, itu ternyata dalam masa akhir Mojopahit itu dia menemukan ada 20 candi yang mempunyai relief dengan topi, ya, dengan topi tekes ini. Dan di antara 20 candi itu dia menemukan ada sekitar 14 yang berkaitan dengan Panji. Jadi tidak semua relief yang bertopi tekes semacam ini itu adalah Panji, tetapi itu sekitar 14 dari 20 yang diteliti oleh Lydia itu adalah Panji. Dan semuanya yang menarik, relief itu dibangun pada masa akhir Mojopahit. Nah, artinya apa? Pada masa akhir Mojopahit itu sedang ada sebuah kebangkitan tentang pusaka budaya Nusantara. Bahwa kita ini punya kekayaan besar yang namanya cerita Panji. Itulah yang kemudian dibangkitkan oleh Mojopahit. Ya, itu. Makanya kemudian ada juga yang berpendapat Hayam Wuruk ketika melakukan perjalanan keliling daerah-daerah desa Warnana itu yang kemudian terkenal sebagai negara Kertagama, itu Hayam Wuruk kan melakukan belusuan, ya, kalau seperti istilah sekarang, ya, melakukan turba ke daerah-daerah. Dan Hayam Wuruk itu tidak sekedar melakukan kunjungan seperti pejabat, tetapi dia membawakan tari raket, topeng. Dan topeng itu topeng Panji. Nah, jadi bisa kita bayangkan, jadi pada saat itu yang namanya cerita Panji itu menjadi alat diplomasi politik, ya, untuk mempersatukan daerah-daerah yang dikuasai oleh Mojopahit.
seberapa banyak yang sudah menggunakan sebagai satu bahan untuk olah kreasi. Kalaupun ada yang sudah menjadikan, tidak seberapa banyak. Oleh karena itu, saya kira yang pertama untuk dilakukan itu adalah bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa inilah ada potensi, ya. Ada satu aset yang kaya dan beragam. Jadi tidak hanya sekedar kaya banyak, tapi juga beragam, gitu. Dan ini merupakan suatu bahan. Kalau itu itu merupakan satu referensi yang bisa digunakan tidak hanya untuk bagaimana meneropong Kasanah Panji itu di masa lalu, tapi bagaimana aset-aset budaya Panji masa lalu itu bisa ditransformasikan untuk kepentingan kini dan mendatang. Nah itu. Ya, jadi kita mulai dulu untuk menunjukkan ini loh, kita punya bahan yang tidak sedikit gitu. Kita kaya, kita punya yang kaya itu juga beragam. Yang ini bisa dijadikan bahan, dijadikan referensi untuk olah kreasi. Termasuk olah kreasi yang produknya kita hadirkan sesuai dengan konteks masa kini, sesuai dengan jiwa zaman di masa sekarang. Ini hal yang penting untuk dilakukan sehingga Kasanah budaya Panji itu bisa transformatif, yaitu alih masa, gitu ya, alih masa dari masa lalu ke masa kini. Tapi juga terbuka kemungkinan untuk tidak hanya alih masa dari masa lalu ke masa kini, tapi alih wahana. Bagaimana dari relief candi misalnya menjadi karya sablon di tekstil, menjadi karya batik, karya di tekstil juga, tapi tidak menggunakan teknik sablon, tapi sablon pada kaos misalnya, tapi menggunakan teknik batik tulis pada kain dan seterusnya. Ini transformasi yang alih wahana, dan ini untuk kepentingan itu dibutuhkan adanya yang pertama seperti saya katakan tadi adalah kepahaman tentang aset budaya yang dimiliki, dan yang kedua kemampuan untuk mengkreasikan, ya. Mentransformasikan itu, dibalik kata mentransformasikan itu adalah mengkreasikan. Inilah yang perlu untuk dilakukan sehingga budaya Panji yang di masa lalu itu tidak diposisikan sebagai budaya basi, gitu ya, budaya yang hanya kalau itu kaya, kalau itu beragam, itu kan kaya dan beragamnya di masa lalu, yang untuk masa sekarang itu tidak dibutuhkan lagi. Nah, oleh karena itu agar fungsinya itu sesuai dengan konteks fungsi temporalnya, konteks fungsi aktualnya masa kini, maka transformasi dan kreasi itu dibutuhkan. Kami melakukan beberapa hal berkaitan dengan cerita ini, yaitu diantaranya kita membuat kerajinan yang berbasis pada sastra Panji, kemudian membuat lagu berdasarkan cerita Panji, dan juga tarian yang beberapa kali sudah kita pentaskan. Diantaranya pada saat kita acara di Selomangleng, kita suguhkan tarian Panji dengan karakter yang kita persepsikan sendiri, tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tari-tari sebelumnya. Kita ingin mempersepsikan sastra Panji, karya Panji dengan karya-karya kekinian yang kita harapkan nanti mampu dicerna oleh generasi sekarang. Jadi era milenial kita berupaya untuk mengkolaborasikan karya sastra ini menjadi sesuatu karya yang kekinian. Jadi kita pernah melakukan pembuatan karya topeng dengan melibatkan siswa. Kita workshop pembuatan topeng, mewarnai topeng, kemudian topeng itu dibuat untuk menari dan untuk karnaval. Yaitu salah satu pengenalan kepada generasi muda. Karena terus terang sastra Panji yang sebetulnya settingannya di Kediri, tapi warga masyarakat Kediri dan anak-anak generasi muda tidak tahu itu apa Panji, seperti itu. Kediri sebagai bumi Panji adalah sepenggal kehebatan Nusantara yang berpotensi untuk digali dan terus dikembangkan. Tidak hanya dalam ragam bentuk karya kreatif, tetapi juga bisa menjadi materi pendidikan pengembangan karakter,
untuk generasi muda agar tak mudah tercerabut dari akar nilai luhur budaya bangsa dalam menghadapi tantangan era globalisasi.